Pun? Oke, menarik juga. Matur nuwun. Putar-putar Mas. Diputar Mas. Ora takut karma kan gitu. Surat yang diajukan ke KPU harus dicabut. Yang saya hormati kawan-kawan media dan pers yang tentu juga kami banggakan kawan-kawan kami dari para calon yang dalam tanda petik sudah terpilih baik dari Kabupaten Klaten ada 4, kemudian Kabupaten Sukoharjo ada 2 dan Kabupaten Karanganyar juga 2. Pertama, tentu kami akan merangkum sekaligus memperjelas apa-apa yang sudah disampaikan curhatnya dari kawan-kawan calon. Yang kedua, bahwa kawan-kawan ini adalah calon dari PDI Perjuangan semua, dan sama-sama kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai besar yang selalu menjunjung tinggi dan menjaga demokrasi di negara kita tercinta NKRI. Berikutnya, PDIP ini kan selalu konsisten dengan yang namanya Partene Wong Cilik. Otomatis selalu dan harus menghargai yang namanya suara rakyat. Yang katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Lah Mas Ngadianto menyampaikan kalau sampai nggak menghargai dan menghormati suara rakyat yang memilih ini kan kualat. Berikutnya, apa yang menjadi dasar, entah ini informasi atau sengaja oleh orang-orang tertentu, pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab akan menggusur, akan menggeser, bahkan akan mengganti kawan-kawan ini yang sudah ditetapkan oleh KPU masing-masing. Kalau Klaten itu tanggal 29, itu keputusan KPU Kabupaten Klaten nomor 1350, kemudian KPU Sukoharjo itu 620 nomornya, tanggalnya 1 Maret. Nah, ini tentu yang harus menjadi landasan berikutnya KPU untuk menetapkan sebagai calon terpilih. Apa yang disampaikan kawan-kawan dari DPP tadi itu sudah sangat tepat, bahwa DPP menginstruksikan atau memberikan amanat atau semacam perintah, dan berikutnya juga apa ya namanya, semacam kepada KPU daerah untuk tidak terlalu dalam ikut campur. Berikutnya, hingga saat ini saya tekankan sekali lagi selaku pendamping atau penasihat hukum kawan-kawan semua ini, mereka semua tidak pernah membuat, titelnya adalah surat pernyataan pengunduran diri, tidak pernah. Yang mereka tanda tangani waktu itu, seperti Mas Ngadianto katakan, Mas Sugeng katakan tadi, adalah surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri. Ini sangat berbeda makna hukumnya, dan tentu itu semua harus lengkap. Di dalamnya, di sana tertulis, dari di surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tertulis di sana sebagai calon terpilih. Nah, bisa kami katakan tidak ada embel-embel seperti itu ya. Di situ ada. Jadi otomatis kalau calon terpilih, mereka ini kan sudah ditetapkan terpilih dulu. Kalau memang itu mau digunakan, berarti kalau itu aja ditandatangani sebelum coblosan, itu kan sudah prematur. Bayi rung waya lahir di plotot kan gitu. Berikutnya, ketika surat itu harus lengkap dengan kapan diberlakukannya, tanggalnya tidak kosongan, tertanggalnya harus jelas, alasannya harus jelas, diperuntukkan untuk apa jelas. Nah, ini penting karena kita melandasi hukum, kita katanya taat pada aturan hukum. Berikutnya adalah peraturan yang ada di dalam partai, organisasi itu harus merujuk, selaras
tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki. Itu wajib ditaati. Sekali lagi, kawan-kawan ini semua belum pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri. Untuk itu kawan-kawan ini berjuang agar isu informasi yang tidak bertanggung jawab itu segera bisa terbantahkan dan dibuktikan dengan konsistensi KPU Kabupaten untuk menetapkan kawan-kawan ini sebagai calon terpilih setelah penetapan yang kemarin. Jadi setelah penetapan kemarin, berikutnya adalah namanya penetapan calon terpilih. Disinilah kami sudah menyampaikan surat mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian DPC PDI, DPD, dan DPP, Bawaslu pusat sampai daerah, dan terakhir kemarin ke DKPP. Mas Ngadianto sudah menyampaikan, kalau sampai kawan-kawan ini tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, tentu upaya hukum akan dijalani, ditempuh, baik itu pidana, perdata, PT-UN, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Jadi kawan-kawan KPU kami harap konsisten, dan DPP PDI Perjuangan tentu kami berharap, kami mohon taat kepada ketentuan Undang-Undang 7, peraturan KPU, dan seterusnya yang menaungi secara hukum kawan-kawan kita semua ini. Jadi, itu yang kami tekankan di dalam surat kami, bahwa kawan-kawan ini seperti itu posisi. Demikian 7 tahun 2017 PKPU yang mengaturnya dan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Yang pertama itu. Kemudian terhadap KPU tentu konsisten tentang apa yang sudah ditetapkan masing-masing kabupaten itu kan telah menetapkan perolehan suara dalam pleno yang kalau di Klaten tanggal 29 Februari, di Sukoharjo 1 Maret, dan di Karanganyar juga sama. Nah, dari situlah tentu harus konsisten. Dari hasil penetapan perolehan suara itu, berikutnya tahapannya adalah ditetapkan sebagai calon terpilih. Siapa? Ya itu kan sudah ada perolehan suara. Kan kalau sudah ada konversi kursi masing-masing dapil, tentu berdasarkan suara terbanyak sesuai asas proporsional terbuka yang diatur di dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Itu kemudian selaku DPP, DPD maupun PDI Perjuangan tentu lindungi hak-hak calon dan hak-hak pemberi suara. Siapa? Rakyat. Pemberi suara itu siapa? Rakyat. Lah kalau konsisten dengan menjaga demokrasi, menghormati, menghargai suara rakyat, suara Tuhan, kembalikan di situ. Nah, ke DPP. Makanya kan ada tanggapan di DPP.